Assalamualaikum, sahabat YouTube, pencinta film India Nagin. Jumpa lagi dengan saya di Sinopsis Office Channel. Seperti biasa, buat sahabat YouTube yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya ya, agar sahabat YouTube tidak ketinggalan video sinopsis terbaru dari kami. Baik sahabat YouTube, langsung saja. Video ini berisi sinopsis film India Nagin episode 24 ya, yang akan tayang pada hari Kamis tanggal 24 Desember tahun 2020. Pada episode kali ini, bermula saat Yamini datang ke kamar Ritik dan memanggilnya. Dia berpikir untuk menambahkan peredam ke pistol, sehingga tidak ada yang mendengar suara saat peluru ditembakkan. Dia melihat seseorang mandi, dan menembaknya. Dia menggerakkan tirai, dan tidak menemukan siapapun. Dia berpikir apa yang terjadi, dan mengapa dirinya tidak bisa melihat Ritik ketika semua orang bisa melihatnya. Dia keluar dari kamar kecil. Sementara itu, ular keluar dari tempat persembunyian. Yamini menyembunyikan pistolnya saat melihat temannya. Sesa muncul di depannya. Yamini bertanya apakah dia melihat wujud Ritik di seluruh ruangan. Sesa mengatakan apakah dia sudah gila, dan bertanya tentang Ritik. Yamini mengatakan Ritik pergi dengan hangat. Sesa bertanya mengapa dia membawa pistol. Yamini mengatakan, seseorang telah mencuri batu permata, dan mengatakan pistol untuk melindunginya. Dia berkata tidak bisa mempercayai siapapun. Sasha pergi. Yamini berpikir aku telah membunuh Ritik tanpa ampun. Lalu siapa dia? Siapa yang berkeliaran di rumahnya? Ritik terlihat di kuil, dan bertanya pada Dewa Siwa, mengapa dia membuatnya bertemu dengan sifanya, mengapa dia memberinya rasa sakit, ketika dia tidak ingin dirinya bersama cintanya. Ritik memintanya untuk menunjukkan jalan, dan berkata dirinya tidak bisa jauh dari sifanya, dan cintanya padanya tulus meskipun dia seorang ular jelmaan. Guruji datang dan mengatakan, sifanya adalah istrimu, dan telah mengambil 7 sumpah bersamamu. Bahkan Dewa tidak dapat memisahkan kalian. Dia mengatakan Dewa Siwa telah memberitahukan, bahwa jika dia ingin bersama sifanya, maka dia harus menjadi ular jelmaan, dan akan mengorbankan wujud manusia. Ritik setuju, dan mengatakan akan melakukannya untuk sifanya. Sang Ram datang dan berkata, dirinya tidak bisa membiarkannya menjadi ular jelmaan, dan memintanya untuk memikirkan batu permata. Yamini mundur melihat Ritik, dan bertanya siapa dia. Ritik bangkit dari kursinya, dan mengeluarkan pisau. Mengatakan ini adalah pisau yang sama dengan siapa dia telah menusuknya berkali-kali. Ritik memegangi rambutnya, dan berkata tidak akan melepaskannya. Yamini menargetkan pistol padanya, dan berkata akan membunuhnya. Ritik mengatakan ingin dia berjanji untuk mengungkap kebenarannya. Yamini kaget melihat wajahnya membiru. Yamini berteriak, Ritik lalu pergi. Sifanya terlihat di avatarnya, dan berpikir itu baik bahwa Ritik tidak ada di sini. Dia akan merasa tidak enak melihat wajah aslinya. Sementara itu, sifanya memberitahu Ritik dan ayahnya, bahwa Yamini ketakutan. Sang Ram mengatakan, dia akan melakukan sesuatu dengan pasti sekarang. Sang Ram mengatakan, akan memberikan batu permata kepada seseorang untuk diamankan. Dia menyimpan batu permata pada Sesnak. Ritik mengatakan bisa melindungi batu permata dengan menjadi ular. Sang Ram mengatakan tidak. Saat itu lebah madu muncul di sana.
Sang Ram berkata, itu adalah pertanda bahwa dia tidak bisa menjadi ular jelmaan. Sivanya bertanya pada Ritik, bagaimana dia bisa berpikir untuk menjadi ular jelmaan, dan mengatakan bahkan jiwa merasakan sakit. Ritik mengatakan bisa menahan rasa sakit untuk mendapatkannya. Sivanya mengatakan tidak bisa menjauhkan dia dari orang yang dia cintai untuknya. Sivanya memeluknya, berkata dirinya punya saudara perempuan Seisha dan Bairavna, tapi Seisha membunuhnya. Sivanya mengatakan tidak bisa memisahkan dia dari saudara-saudaranya. Ritik berkata sangat merindukan mereka. Sivanya mengatakan Yamini bisa melakukan apapun dan mereka harus berhati-hati. Ritik berjanji tidak akan membiarkan apapun terjadi padanya. Ritik lalu bertanya bagaimana dia akan ikut dengannya. Sivanya berubah menjadi gelang. Ritik pun tersenyum. Guru Maa tertawa mendengar Yamini. Yamini bertanya apakah dirinya berbohong. Guru Maa berkata bisa memanggil roh apapun, dan menjebaknya. Yamini memintanya untuk memanggil Ritik. Guru Maa berkata akan menjebak roh Ritik di tengkorak ini. Yamini memanggil Ritik, tapi tidak ada roh yang datang. Guru Maa memberitahu Yamini bahwa tengkorak itu tidak bergerak dari tempatnya, dan itu berarti tidak ada roh Ritik di sini. Yamini mengatakan anggota keluarga lain telah melihatnya. Guru Maa memberikan basem bedaknya, dan memintanya untuk membuangnya ke roh itu. Yamini berkata oke, dan mengancamnya jika dia gagal lagi. Yamini pulang dan melihat Ritik duduk dengan saudara-saudaranya. Dia berpikir apakah Ritik mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Ritik bangkit. Angat mengatakan Ritik memberitahu mereka segalanya. Divya mengatakan dia telah menikam Ritik, bagaimana dia bisa membunuh anaknya. Yamini terkejut. Semua orang tertawa. Anak-anaknya mengatakan bahwa mereka hanya bercanda, dan menceritakan tentang mimpi Ritik. Ritik mengatakan mimpi pagi sering menjadi kenyataan. Angat berbicara tentang acara, dan meminta Ritik untuk membantunya. Ritik setuju. Begitu semua orang pergi, Ritik berkata pada Yamini, bahwa dirinya menganggapnya sebagai dewa, dan dia menganggapnya sebagai manusia biasa. Untuk mendapatkan batu permata, Yamini mencari basem bedak. Ritik mengatakan dia telah membunuh seorang ibu. Yamini mengeluarkan basem. Ritik bertanya berapa kali dia akan membunuhnya. Yamini berkata akan membunuhnya sampai dia mati. Ritik mengatakan, aku adalah roh dan tidak akan mati. Yamini melempar bedak Ritik, tapi sifanya membuat bedak berhamburan ke mata Yamini. Ritik pergi. Ritik memuji Angat karena telah mengatur acara dengan sangat baik. Emran Hashmi, Lara Duta dan Prachi Desai datang untuk promosi film Azhar. Ritik mempromosikan film Azhar. Emran bercerita tentang filmnya. Lara mengatakan dirinya adalah pengacara dalam film tersebut. Lara dan Emran menceritakan tentang film yang akan rilis pada tanggal 13 Mei mendatang. Yamini berpikir untuk mencari tahu tentang langkah Ritik selanjutnya. Sifanya terlihat di sana dan menjadi ular. Yamini melihat Ritik pergi dan mengikutinya. Ritik berpikir untuk menemui Sifanya. Yamini melihat Ritik menemui seorang wanita, tapi tidak bisa melihat wajah Sifanya. Sifanya pergi. Yamini hendak menemui Sifanya, tapi Prachi menghentikan Sifanya. Sifanya memujinya dan filmnya. Prachi bertanya pada Sifanya, siapa dia? Sifanya mengatakan dia adalah ibu mertuanya. Lalu dia berterima kasih atas bantuannya. Yamini ada di rumah dan tegang. Ritik menyanyikan lagu dan membuatnya takut.
Yamini pura-pura gila dan mengatakan pada Ritik bahwa dirinya takut. Dia memintanya untuk pergi. Ritik mengatakan meskipun dirinya melepaskannya, tapi Dewa tidak akan pernah melepaskannya. Baik sahabat YouTube, demikianlah alur cerita film India Nagin, episode 24. Jangan lupa saksikan sinopsis episode berikutnya. Hanya di Sinopsis Office Channel. Silahkan berikan pendapat dan saran Anda di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalam.